Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengiringi acara Wa'tasimu Halal Bihalal pada kesempatan siang hari ini. Meningkat acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang insyaallah akan dibawakan oleh beliau Bapak Kiai Haji Romli. Pada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Romli dipersilahkan. Salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Fa subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyizi bainal halali wal haram. Ahmaduhu ala ma futiha min ghawamidil ulumi bi ifradil ifham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wa salaman daimaini madamatil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah azza wa jalla fi ayatihi al-karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi haditsin akhar. La taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud hatta yahtabi al-yahudu wara'a kulli hajarin wa syajar. Faqala ya muslim hadha yahudiyyun khalfi ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahi rabbil para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini mendapatkan syafaatul uzma dari Kangjeng Nabi di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para kesepuhan, wabil khusus keluarga besar Wa'tasimu yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu karena memang tidak hafal semuanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, khususnya keluarga besar Wa'tasimu, selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan kelancaran dalam segala urusan, dilancarkan, diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan di dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Tidak lupa yang saya hormati Sahibul Bait sekeluarga, mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan keluasan di dalam rizkinya, diberikan kesehatan dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati segenap keluarga besar PKM Al-Muhajirin, wabil khusus segenap grup Al-Wafa yang telah memeriahkan acara kita dengan lantunan-lantunan sholawat yang telah dibacakan, mudah-mudahan selalu dihasilkan dari segala maksudnya, amin ya robbal alamin. Ibu dan bapak kaum muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, setelah 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, setelah kita selesai melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sudah tidak asing di telinga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya baik yang telah lewat ataupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selesai sudah kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita berhak mendapatkan janji tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon bahwa Allah telah menerima puasa kita, Allah telah menerima zakat kita, Allah telah menerima amal soleh, amal baik kita selama Ramadan. Karena Allah itu tergantung daripada prasangka sang hamba kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku, kata Allah, adalah sesuai dan tergantung daripada prasangka. Nah, oleh karena itu di dalam agama kita dilarang kita bertasya'um, memiliki anggapan sial terhadap suatu hal, karena ketika kita menganggap kesialan datang dari makhluk, maka Allah akan memberi kesialan itu kepada kita. Seperti halnya sebagian orang yang kalau di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah tidak mau mengadakan dan memeriahkan walimatul nikah. Bahkan ada sebagian yang tidak mau mengadakan akad nikah di bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah. Alasannya bulan itu tidak bagus, bulan itu tidak cocok untuk dilaksanakan akdun nikah ataupun seperti membangun rumah dan lain sebagainya. Dan ternyata kadang sebagian orang ketika meyakini hal tersebut lalu ia langgar, ternyata memang ada kesialan yang menimpa dirinya. Ini bukan berarti kesialan itu ditimbulkan daripada hari di mana ia telah melanggar apa yang telah ia yakini, tapi kesialan itu muncul daripada keyakinan bahwa ia telah berburuk sangka terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebagian orang yang kadang-kadang di bulan Safar tidak mau memulai kegiatan apapun, seperti buka warung, mendirikan rumah, mendirikan bangunan, atau membuka usaha. Kenapa? Karena dia beranggapan Safar adalah bulan sial. Ketika ia langgar, yang mendapat kesialan bukan karena ia memulai kegiatan di bulan Safar, tapi karena ia telah berburuk sangka terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung-kampung sekitar Banten itu ada yang namanya primbon, hitung-hitungan hari dan bulan, mana hari bagus, mana hari buruk. Yang kadang-kadang ada istilah naga hari. Kalau hari tertentu nggak boleh bangun rumah menghadap ke barat, kenapa? Naganya ada di barat. Nggak boleh
boleh membangun rumah menghadap ke timur karena naganya ada di timur, nanti rezekinya habis dimakan naga. Itu masih ada sampai sekarang, naga hari. Nah, itu sebenarnya cenderung kepada pemahaman tasya'um, menganggap sial terhadap suatu hal, baik hari, bulan ataupun tanggal, yang ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk bertasya'um, untuk menganggap sial dalam suatu hal. Nah, oleh karena itu kita wajib harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di saat sekarang masih dalam kondisi pandemi, segala apapun susah ya. Mau silaturahim aja repot, mau mudik saja sudah 2 tahun tidak boleh. Kemarin-kemarin tempat wisata masih pada buka, mudik nggak boleh tapi tempat rekreasi rame. Ini kan sama aja. Ternyata kemarin ada himbauan tempat wisata ditutup sampai tanggal 30 Mei. Tapi setelah itu dibuka lagi, campur lagi aja. Kadang-kadang kita nggak ngerti tentang peraturan yang sekarang ini. Ada sebagian masjid sampai sekarang masih menjaga protokol kesehatan, sholat menjaga jarak 1 meter per 1 jamaah. Tapi setelah sholat foto bareng. Nah, kemarin saya sholat id di salah satu tempat, itu jamaahnya menjaga jarak, tapi setelah sholat salaman, meter semuanya. Ini sama aja kayak bohong. Habis salaman foto bareng. Kenapa nggak dari tadi kita rapat barisan sok berjamaah? Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati pun demikian, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rencana baik dari Allah di saat pandemi yang sampai sekarang belum selesai ini. Ada rencana baik dari Allah di saat COVID-19 masih belum selesai hingga saat ini. Apa itu rencana baik dari Allah? Kita tidak tahu, pasrahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari husnuzon kepada Allah itulah kita wajib meyakini, kita harus meyakini bahwa puasa kita yang 30 hari selama Ramadan itu diterima oleh Allah, dan kita insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk acara kita di siang hari ini merupakan acara yang sangat luar biasa, yaitu silaturahim sekaligus halal bihalal, saling memaafkan, saling meridhokan, saling merestui. Mungkin ada salah kata, ucapan, perilaku dan tindakan yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik yang kita sadari ataupun di luar kesadaran kita. Karena dosa yang telah diampuni sebagai balasan daripada puasa Ramadan itu adalah dosa-dosa yang hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang hanya berkaitan dengan haqqullah azza wa jalla. Sedangkan dosa yang ada kaitannya, hubungannya dengan hakul adami, ini tidak mendapat jaminan ampunan dari Allah karena ibadah puasa. Nah, oleh karena itu, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, setelah kita merayakan 1 Syawal Idul Fitri, kita dianjurkan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Alasannya apa? Agar lengkap sudah dosa kita semua diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang berkaitan dengan hak Allah atau dosa yang berkaitan dengan hak sesama umat manusia, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bangkrut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, sebagaimana ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih mereka, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Atadruna manil muflisu?" Tahukah kamu sekalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sebagaimana pemahaman kita, yang namanya bangkrut itu buka usaha, barang habis modal tak balik, itu bangkrut namanya.
Sebagaimana pemahaman kita, bangkrut itu ya anak masih pada kecil kita sudah putus hubungan kerja, bangkrut. Ternyata bukan bangkrut yang semacam itu yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada kita. Bangkrut seperti apa yang ingin Nabi tegaskan kepada kita? Nabi mengatakan al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, adalah orang yang pada hari kiamat nanti yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala ibadah sholat, dia membawa pahala ibadah puasa, dia membawa pahala ibadah zakat. Amalnya banyak, pahalanya seabrek-abrek. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi ternyata ketika di dunia dia pernah mencaci maki orang lain. Ketika di dunia dia pernah memaki orang lain. Dia pernah menjelekkan orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah memukul saudaranya. Wa akala mala hadza, ia telah memakan harta saudaranya tanpa hak. Ia telah mengambil harta saudaranya tanpa hak. Ia telah mengambil milik saudaranya tanpa hak. Wa daraba hadza, dia telah memukul saudaranya. Wa zalama hadza, dia telah menzalimi saudaranya sendiri, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Sampai mati belum ada penyelesaian. Sampai mati belum minta maaf. Sampai mati belum diselesaikan urusannya. Sehingga apa yang terjadi? Ukhidha min hasanatihi faturihat alaihim. Seluruh amal kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Pahala ibadah sholatnya diberikan kepada orang yang pernah ia pukul. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah ia caci maki. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Pahala silaturahimnya diberikan kepada orang yang pernah ia maki-maki, pernah ia fitnah, pernah ia tuduh dengan keji, sehingga habis pahala ibadahnya. Ketika pahala ibadahnya habis, sedangkan permasalahan itu belum selesai, kata Nabi, uhidat min sayyi'atihim faturiha alaih. Seluruh keburukan dan dosa-dosa orang yang pernah ia sakiti dan dolimi akan ditimpahkan kepadanya. Pahalanya habis, dapat bonus dosa orang lain. Setelah selesai itu disidang oleh Allah Azza wa Jalla, faturiha finnar, lalu ia akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengalami kebangkrutan dalam beramal. Kita datang ke sini capek, meluangkan waktu, korban tenaga, sedikit harta kita keluarkan untuk beli bahan bakar kendaraan. Kadang-kadang kita berinfak di tempat ini. Kita capek puasa 30 hari, kita capek sholat sehari 5 waktu, kita capek sholat duha, capek sholat tahajud, kita capek silaturahim, capek mengaji. Ternyata di hari kiamat kita mengalami kebangkrutan amal. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu acara semacam ini sangat penting sekali. Acara halal bihalal sangat penting sekali, supaya kita pun terbebas daripada kebangkrutan amal dengan cara kita saling memaafkan, dengan cara kita saling meridhoi antara satu dengan yang lain. Kalau urusannya mungkin dengan kehormatan, pernah kita mencaci, mencela, cukup dengan minta maaf. Tapi kalau urusannya dengan harta, tidak cukup dengan minta maaf, harus dikembalikan. Maka kalau kita maaf-maafan lebaran nih, ya maafin saya, minta ridhonya, tanya dulu ridho masalah apa nih. Kalau masalah hutang piutang ya nanti dulu, harus dibayar. Karena kalau hutang piutang nggak bisa saling meridokan. Kalau saling meridokan berarti nggak usah dibayar. Kira-kira kalau utangnya sedikit mah insya Allah, kalau utangnya banyak nanti dulu. Betul apa betul? Nah, maka kita harus tanya dulu ya, minta maaf dalam urusan apa nih? Kalau dalam urusan perkataan, ucapan, perilaku insya Allah saya maafkan. Tapi kalau dalam urusan hutang, nah kita musyawarahkan.
Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita pahami bahwa salah satu daripada hikmah halal bihalal adalah supaya kita terbebas daripada hakul adami, terutama yang kaitannya dengan masalah kehormatan, dengan masalah pribadi yang bukan masalah uang ataupun harta, maka kita harus pahami hal yang kedua, yaitu dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita selesai melaksanakan walitukminul iddata, menyempurnakan Ramadan puasa 1 bulan, setelah kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir kepada Allah di malam 1 Syawal, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat itu Allah menggunakan kalimat fi'lul mudhari, kata kerja yang diawali dengan huruf la'alla. Menurut ahli bahasa Arab, jika ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang ataupun yang sekarang, hal atau istiqbal, jika diawali dengan la'alla, ini memiliki mengandung makna wajib. Jadi wala'allakum tashkurun artinya wajib kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan, setelah kamu bertakbir kepada Allah di malam 1 Syawal, kamu wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cermati, yang puasa kita, yang bertakbir kita, tapi kita diperintahkan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasanya kita, takbirnya kita itu tidak luput daripada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa, takbir, kecuali kalau ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang yang sehat, muslim, dia mampu tapi tidak puasa. Banyak orang yang sehat, muslim, dia mampu tapi tidak bertakbir di malam hari raya. Dia justru malah jalan-jalan ke sana ke sini. Dia tidak bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita bertakbir, kita berpuasa. Maka ini adalah salah satu bukti bahwa ini merupakan taufik, pertolongan dan hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu wajib kita syukuri. Apalagi kita puasa dengan kondisi yang sangat aman, meskipun di tengah pandemi yang belum selesai. Kita bertakbir dalam situasi yang aman dibandingkan saudara kita yang ada di Palestina. Mereka bertakbir beriringan dengan suara roket dan bom. Mereka berpuasa beriringan dengan suara senjata dari orang-orang Zionis kafir Yahudi laknatullah alaihim. Saya teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahuda. Tidak akan pernah terjadi kiamat sehingga umat Islam memerangi Yahudi. Di dalam hadis itu Nabi menggunakan kalimat al-muslimun. Al-muslimuna ini adalah kalimat jamak yang kalimat tunggalnya adalah muslim. Kalau yang pernah mondok bisa ditasrif, muslimun, muslimani, muslimuna. Kalau muslim 1, muslimani 2, muslimuna, muslim banyak. Nah, di dalam usul fikih, kalau ada kalimat jamak yang disisipi alif lam, yang ditambah alif lam ma'rifat, ini menunjukkan makna umum. Ketika Nabi katakan hatta yuqatilal muslimuna, sehingga orang-orang Islam, orang Islam yang mana? Bukan khusus warga Palestina, bukan khusus warga negara Syam, tapi muslimuna umum mencakup seluruh umat Islam di dunia. Ketika umat Islam seluruh dunia sudah mengangkat senjata berperang melawan kafir Yahudi, disitulah hari kiamat akan cepat terjadi. Ini mendekati kiamat kubro yang sudah mulai nampak tanda-tanda mengarah ke sana. Kafir Yahudi sekarang sudah mulai macam-macam lagi sama umat Islam di Palestina. Kita yang ada di sini jangan merasa tenang, jangan merasa enak, jangan merasa tidak peduli.
Karena ada sebuah ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum mukminin, maka dia tidak termasuk golongan orang yang beriman. Nabi tidak memasukkan orang yang tidak peduli terhadap orang yang beriman, mereka bagian dari orang yang beriman. Meskipun KTP-nya dalam kolom agama diisi dengan kata Islam, meskipun dia mengaku beriman tapi tidak merasa peduli terhadap apa yang telah menimpa saudaranya yang beriman kepada Allah, maka dia tidak termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Khawatir di hari kiamat dia malah dimasukkan ke dalam golongan Yahudi, dimasukkan ke dalam golongan Dajjal laknatullah alaih. Nah, oleh karena itu kita harus tunjukkan rasa simpati kita, rasa empati kita, rasa kasihan kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Baik dengan perkataan, baik dengan tulisan, baik dengan perilaku kita. Jangan beli produk-produk Zionis Yahudi. Jangan pernah mendukung tayangan-tayangan yang didukung oleh Zionis Yahudi. Jangan pernah kita sedikit pun memberi bantuan kepada mereka dengan membeli produk-produk mereka. Karena sejatinya ketika kita membeli produk mereka, ketika kita melihat tayangan-tayangan televisi yang didukung oleh mereka, ada sebagian persen daripada itu dikirimkan ke mereka dan digunakan untuk memerangi saudara kita muslim yang ada di Palestina. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi satu catatan penting, ketika kita melaknat Yahudi, hindarilah kalimat Israel. Karena Israel itu artinya adalah Nabi Yakub. Sebab Nabi Yakub memiliki nama banyak. Salah satu nama Nabi Yakub adalah Israel. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat." Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali yang telah diharamkan oleh Israel pada dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Nah, Israel di dalam ayat itu maksudnya adalah Nabi Yakub alaihi salam. Dari situlah liciknya Yahudi. Yahudi tahu tindakan mereka akan dikutuk oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Tindakan mereka akan dilaknat oleh seluruh umat Islam di dunia. Maka mereka mendirikan negara dengan nama Israel, yang ketika kita mengutuk Yahudi, kita menggunakan istilah Israel yang pada asalnya Israel adalah nama Nabi Yakub alaihi salam. Semoga Allah melaknat Israel. Israel Nabi Yakub, berarti semoga Allah melaknat Nabi Yakub. Ini kesalahan yang fatal. Ini salah satu propaganda Yahudi, salah satu kelicikan Yahudi. Karena umat Islam banyak yang bodoh, mereka gunakan nama Israel, Yakub alaihissalam sebagai nama negara mereka, supaya ketika umat Islam mengutuk Yahudi, mereka tidak mengucapkan Yahudi, mereka malah mengucapkan Israel. Maka oleh karena itu, ketika kita bisa mengutuk Israel, kayak kemarin Lebaran kan banyak kata-kata ya, seperti misalnya semua orang saya maafkan kecuali Israel laknatullah alaih. Ini hati-hati. Kalau yang Anda maksud Israel itu adalah Israel Nabi Yakub, Anda berbahaya. Tapi ketika yang dimaksud daripada Israel adalah negara Israel, maksudnya penduduk Israel, maka tidak jadi masalah. Cuman banyak orang yang tidak paham dalam masalah ini. Nah, oleh karena itu patut dari sekarang imam-imam masjid terutama ketika sholat 5 waktu hendaklah memakai kunut nazilah. Sebab ketika ada 70 sahabat Nabi ahli Quran terbunuh oleh orang-orang kafir, Nabi kunut nazilah selama 2 bulan mendoakan orang-orang kafir yang telah membunuh 70 para penghafal Quran dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar sendiri, beliau memberikan amalan sholawat dan wirid yang harus dibaca sebagai salah satu bantu doa kita untuk saudara kita yang ada di Palestina yang sedang diperangi oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang ada di sana diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
penjajahan Yahudi yang ada di sana cepat dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kembali kepada hadis yang tadi. La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan pernah terjadi kiamat sehingga orang-orang Islam seluruh dunia memerangi Yahudi. Berarti bukan hanya Palestina, umat Islam di Indonesia pun akan perang dengan Yahudi. Sebab nanti Yahudi akan dipimpin oleh satu pemimpin mereka, oleh satu komando mereka, oleh satu panglima perang mereka. Siapa? Dajjal laknatullah alaih. Dajjal itu dianggap oleh mereka sebagai juru selamat, sebagai yang akan mengangkat harkat derajat mereka. Sehingga di Iran ada salah satu kota namanya Asfahan. Di kota Asfahan itu mayoritas adalah Yahudi. Iran yang kita dengar katanya Iran memusuhi Yahudi, ternyata di negara Iran ada Yahudi di kampung Asfahan. Dan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti yang akan menjadi pasukan Dajjal pertama kali adalah sab'una alfan min Yahudi Asfahan, 70.000 Yahudi dari kota Asfahan, yang mana Asfahan adalah salah satu kota yang ada di Iran dan sekarang penduduknya mayoritas adalah Yahudi. Ini sudah mendekati kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Yahudi pun meyakini tentang kebenaran Islam, kebenaran ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sekarang Yahudi itu sudah mulai menanam pohon gharqad. Sebab nanti pada saat terjadi malhamah, peperangan yang besar. Kalau sekarang belum ada, baru perang-perang kecil. Nanti akan ada malhamah, peperangan yang besar terjadi antara umat Islam, Yahudi dan Nasrani, orang kafir yang lainnya. Nah, pada saat itu terjadi, orang-orang Yahudi akan ketakutan. Karena memang dalam diri mereka itu Allah simpan rasa ketakutan. Allah tanamkan di dalam diri mereka kehinaan, kemiskinan. Dan sampai sekarang mereka seperti itu. Bagaimana mungkin orang yang pemberani, dia membawa senjata, mengacungkan senjata kepada anak kecil yang hanya bawa batu. Kalau dia berani, dia lemparkan senjata. Masa anak kecil yang bawa batu dia lawan dengan senjata? Ini menunjukkan dia adalah orang penakut. Saking takutnya Yahudi, nanti pada saat terjadi peperangan yang besar, mereka akan sembunyi di belakang pohon dan bebatuan. Pohon-pohon yang besar, bebatuan, gunung mereka jadikan tempat sembunyi. Tapi apa yang terjadi? Mereka akan bocorkan kepada umat Islam. Pohon dan batu akan berkata, "Ya Muslim, hada Yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu." Wahai Muslim, nih di belakangku ada Yahudi, sini bunuh dia. Semua pohon dan bebatuan akan berbicara kecuali satu, illal gharqad, pohon al-gharqad, sejenis pohon cemara yang memiliki banyak duri. Ini tidak akan berbicara. Fa'innaha min syajaril yahud, sebab pohon gharqad adalah bagian daripada pohon Yahudi. Sehingga pohon itu dari sekarang sudah mulai ditanam oleh Yahudi Israel sebagai salah satu benteng pertahanan mereka yang mereka jadikan tempat sembunyi dari kita umat Islam di akhir zaman nanti pada saat terjadi peperangan seperti itu. Kira-kira kalau terjadi peperangan seperti itu, siap apa tidak? Siap nggak siap? Harus siap. Cuman jangan sekarang, nanti ketika ada komando Imam Mahdi alaihi salam. Kalau Mahdi aja banyak sekarang juga, tetangga seanan main Mahdi juga. Tapi bukan itu. Imam Mahdi alaihissalam itulah yang akan memimpin peperangan. Setelah Imam Mahdi baru akan muncul Dajjal, karena Dajjal digagalkan seluruh usahanya oleh Imam Mahdi alaihissalam. Setelah Dajjal muncul, barulah turun Nabi Isa alaihissalam, dan arah mendekati peristiwa itu sudah mulai nampak tanda-tandanya dari sekarang. Perkuat keimanan ibu dan bapak sekalian, perkuat akidah dan tauhid di dalam hati, sebab yang akan terjadi nanti tidak bisa kita hindari. Yang akan kita jadikan patokan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan senjata yang berupa senapan, bukan senjata yang berupa roket, bukan alat tempur seperti tank baja ataupun pesawat terbang. Tapi yang kita utamakan, kita andalkan adalah kalimatun thayyibah, la ilaha illallah, kalimatun takbir,
Allahu Akbar. Bahkan bukan hanya itu yang kita jadikan senjata, itu pun bisa kita jadikan konsumsi kita sebagai pengganti daripada makan dan minum kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah diramalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu cara untuk memperkuat keimanan kita adalah dengan cara kita bersilaturahim, dengan cara kita saling bertemu, dengan cara kita saling bergandengan tangan ketika kita duduk sama rata, ketika kita duduk dengan rapi, ketika kita menghadap ke arah yang sama, ketika kita menyatukan satu visi dan tujuan kita, maka insya Allah disitulah setan akan kalang kabut. Dia akan sedih, dia akan bingung. Kenapa? Karena tujuan setan adalah membuat perpecahan di antara kita. Karena tujuan setan adalah membuat perselisihan di antara kita. Sudah tidak zamannya lagi kita meributkan masalah tahlil ataupun maulid. Sudah tidak zamannya lagi kita meributkan masalah kunut atau tidak kunut. Bukan zamannya lagi kita meributkan masalah tawasul atau ziarah kubur. Bukan zamannya lagi kita meributkan masalah rajaban atau nuzulul Quran. Sudah tidak zamannya lagi kita meributkan masalah sampainya doa orang hidup kepada yang mati atau tidak, sampainya sedekah orang hidup kepada yang mati atau tidak. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang kita zamannya bersatu, kita bererat tangan, bergandengan tangan untuk melawan satu musuh kita yang nyata, yaitu syaitan laknatullah alaihi dan pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya dari kalangan manusia, orang-orang yang kafir yang tidak akan pernah ridho terhadap perbuatan kita, terhadap cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada saat terjadi malhamah kubro, kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, peperangan yang sangat besar, banyak laki-laki yang meninggal dunia, sehingga perempuan banyak, laki-laki sedikit. Sehingga kata Nabi, 50 perempuan khamsuna imro'atan, 50 perempuan yatsba'na akan mengikuti rajulan wahidan, satu orang laki-laki. Mereka akan minta perlindungan kepada laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-laki banyak yang mati di medan perang. Bayangkan peperangan yang akan terjadi malhamah kubro, dari 100 orang yang berperang hanya satu yang akan selamat, 99 orang mati semua. Dan yang perang kan laki-laki bukan perempuan, sehingga banyak laki-laki yang wafat, perempuan banyak yang berkeliaran. Oleh karena itu zaman sekarang pun sudah mengarah ke sana. Di Indonesia saja sekarang mungkin baru 1:5 atau 1:6, tapi sudah mendekati di negara yang lain. Seperti salah satu negara yang tidak salah, di negara Tunisia, di sana malah sudah ada undang-undang satu laki-laki wajib menikahi 2 perempuan. Kalau tidak boleh disanksi oleh negara, masuk penjara. Bagi yang mau poligami ke sana aja, negara Tunis. Ya, kalau di Indonesia belum ada undang-undang ke sana. Memang seperti itu. Kita lihat saja dari kampung kita, masih banyak perempuan daripada laki-laki. Anak kecil banyak perempuan daripada laki-laki. Sudah mengarah ke sana. Jadi kalau kita hanya sibuk kerja, hanya sibuk cari nafkah, hanya sibuk cari dunia, kapan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan yang besar seperti itu? Ketika kita berhadapan dengan nafsu sendiri saja kita tidak bisa melawannya. Ketika kita berhadapan dengan syahwat sendiri saja kita tidak bisa menghadapinya, apalagi menghadapi musuh-musuh yang seperti itu. Karena yang patut kita jadikan pedoman adalah niat dan keikhlasan hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan apapun. Dari sekarang kita siapkan diri kita. Amalan yang kita lakukan, perbuatan yang kita laksanakan, baik itu ibadah ataupun bukan ibadah, baik itu ibadah ataupun hanya ada kebiasaan, kita biasakan untuk melakukan itu karena Allah, lillah, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada amal kita adalah hanya karena Allah. Ketika perbuatan kita ada yang mengkritik, ada yang mengkoreksi, ada yang menyalahkan, kita tidak emosi dan marah.
Sebab sejak awal saya bekerja berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dikritik, dikoreksi, ada yang menyalahkan, kita tidak marah. Kenapa? Oh, saya beramal karena Allah. Ketika kita misalnya membuat sebuah bangunan masjid untuk masyarakat Islam, ketika kita membuat bangunan mushola untuk kepentingan umat, lalu kemudian ada orang yang tidak berkepentingan yang mengkritik, oh bangunannya kenapa seperti ini, oh kenapa menghadapnya tidak pas ke kiblat, kurang sekian derajat, oh kenapa kubahnya tidak bagus, oh kenapa mihrabnya tidak sempurna, kenapa mimbarnya tidak dari kayu. Ada orang yang mengkritik, kita tidak marah, tidak langsung emosi. Kadang-kadang orang langsung emosi. Lu kemarin kemana aja, ke sekarang baru ngomong. Ayo udah mulai emosi. Kamu kemana aja, ke sekarang baru ngomong. Kalau sudah mulai emosi, berarti keikhlasan patut dipertanyakan. Seperti ada seorang pedagang daging, dia ahli puasa, tiap hari nggak pernah bolong puasa. Puasa dahar, siyamud dahar, bukan siyamud dahar. Kalau dahar bentar lagi. Ya, insya Allah. Sekarang udah jam 12 kurang 20, insya Allah bentar lagi dahar. Siyamud dahar ini puasa tiap hari, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Tukang daging ahli puasa. Ada setan yang datang kepadanya ingin merusak pahala puasanya. Setan datang menyerupai seorang pengemis. Dia datang kepada si pedagang daging dan berkata, Pak, saya sudah 3 hari belum makan, saya minta daging buat saya masak. Karena si tukang daging ini orang soleh, dia berikan sepotong daging setengah kilo kepada orang miskin itu. Kata si miskin, Pak, 3 hari saya nggak makan, masa dikasih setengah kilo doang? Dikasih lagi setengah kilo jadi 1 kilo. Pak, 3 hari nggak puasa, saya 3 hari nggak makan, masa segini doang? Dikasih lagi sampai 2 kilo. Ngomong, Pak, 3 hari saya nggak makan. Kata si yang pedagang daging, kamu baru 3 hari nggak makan, saya tiap hari puasa. Kata si pengemis, cukup sampai di sini, daging silahkan ambil, pahala puasamu sekian tahun hilang. Kenapa? Karena ternyata kamu tidak ikhlas. Ketika kepancing emosi, timbul ujub, timbul sum'ah, timbul riya, maka hindari yang namanya emosi. Di dalam kitab Asrar Ulumil Muqarrabin karangan Habib Idrus, salah satu senjata setan merusak kita adalah dengan sifat marah. Salah satu senjata setan yang paling dahsyat untuk merusak amal kita, untuk menggoda kita adalah syahwat ghadabiyah. Nafsu amarah adalah marah dan emosi. Ketika orang sudah emosi, siapapun di hadapan dia tidak akan hiraukan. Entah itu orang tua, entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu guru, dia tidak akan peduli. Apalagi hanya orang biasa. Entah itu anak, entah itu istri, kalau lagi emosi, oh Masya Allah, wajahnya berubah, uratnya menonjol, matanya memerah. Kadang-kadang ketika emosi dia mengucapkan talak kepada istrinya. Ketika sudah sadar, sudah reda emosinya, dia baru menyesal, baru nanya sama kiai, saya lagi emosi mencerai istri saya, kira-kira jatuh nggak talak? Kan saya di luar kesadaran. Ya tetap jatuh talak, kan saya lagi emosi. Emang ada talak tanpa emosi? Bapak lagi ngobrol sama istri, ngobrol sayang tiba-tiba, mah kamu saya talak, ada nggak? Nggak ada. Yang namanya talak itu ketika emosi, yang namanya persen ketika emosi. Maka ketika emosi itulah kadang-kadang Masya Allah, orang bisa murtad ketika emosi, orang bisa keluar dari agama Islam ketika emosi. Kadang-kadang dia bisa membunuh ketika emosi. Kadang-kadang dia bisa menampar istrinya sendiri, memukul anaknya ketika emosi. Maka amarah inilah yang patut kita tahan. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, Ya Rasul, ausini, Ya Rasul, berikan aku wasiat. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Ausini, berikan aku wasiat ya Rasul. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Ausini, berikan aku wasiat ya Rasul. La taghdab, jangan marah. 3 kali minta wasiat, 1 wasiat Nabi. La taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Papa jangan marah-marah, mama jangan marah-marah. Kalau sudah marah-marah, repot semuanya. Maka oleh karena itu,
rasa ghadab, amarah ini harus kita reda. Sehingga wajar Nabi pernah memberikan sebuah jaminan surga bagi orang yang bisa menahan amarah. Nabi bersabda, man kazoma ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, barang siapa yang sanggup menahan amarah sedangkan dia mampu melampiasinya, dia berani, dia sanggup melampiaskan amarah, tapi dia tahan, dia reda, dia tidak melampiaskan emosinya, dia tahan dalam hati. Apa kata Nabi? Di hari kiamat dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat pintu yang manapun. Kadang-kadang ada sebagian orang yang memang wataknya nggak pernah marah, ini bagus. Ada sebagian yang wataknya cepat marah, waduh ini repot. Ini patut ada pendidikan khusus. Dia harus memiliki seorang guru spesialis untuk mengobati sifat amarah yang ada pada dirinya. Tapi kadang-kadang emosi juga penting. Kapan itu? Ketika Islam dihina, ketika umat Islam diinjak-injak, dari situlah wajib kita marah. Sebab kata Nabi, min aqwa ural Islam al-hubbillah wal bughdu billah. Di antara tali Islam yang paling kuat adalah dua: satu cinta karena Allah, dua benci marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain mana marah karena Allah, mana marah karena nafsu. Salah satu contoh Imam Ali bin Abi Thalib, ketika beliau berperang melawan kafir-kafir Yahudi, Nasrani, musyrikin, Ali bin Abi Thalib sudah berhasil berada di atas posisi lawan. Si orang kafir tinggal ditebas oleh Sayyidina Ali, putus kepala dari badannya. Di saat itulah orang kafir itu meludah di wajah Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Kalau kita yang diludahin, udah makin amar, diludah habis pokoknya. Tapi Sayyidina Ali ketika diludahin oleh orang kafir yang sudah berada di atasnya, apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Pergi kamu, nggak jadi ditebas saya. Kenapa? Ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, Ali menjawab, aku tidak pernah berperang kecuali karena Allah. Pedang Zulfikar yang diberikan oleh Rasulullah kepadaku tidak pernah aku keluarkan dari sarungnya kecuali karena Allah. Ketika aku ingin membunuh orang kafir itu, dia meludah di wajahku, sarot nafsi, memuncak amarahku, naik emosiku, sudah bukan karena Allah, tapi karena emosi. Aku tidak pernah membunuh kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan pergi oleh Sayyidina Ali. Nah, kalau kita udah malah lagi perang, marah, diludahin, udah dicincang sama kita nih, berarti udah nggak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah sulitnya beramal karena Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua dengan berkahnya silaturahim ini, halal bihalal ini, kita semua diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah ibu dan bapak sekalian ke tempat yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mendapatkan rahmat dan kucuran ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan kekuatan iman Islam, hubungan kita sesama umat Islam dipererat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan sebab kita diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sebab kita diberikan umur yang panjang, diberikan keluasan rezeki yang halal barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena waktu sudah mendekati zuhur, saya cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhaydul asyana wallahu qad athna alaihi fama yusawi qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sara'idi qad alimadihi safwati rabbina wa hadana wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil alayhi ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bi
المصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبانا مودة وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق شغلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كسلهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأشفها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح السماء أغصانا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الذين حاربوا إخواننا المسلمين في فلسطين وغيرها من البلدان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك